Kita pujikan Allah kita besar dan sungguh amat besar. Kalau ibu yang mau menyaksikan tentang kasih Tuhan bisa mempersiapkan diri setelah pujian ini. Kita punya Tuhan yang besar, sungguh amat besar, kekuatan Tuhan ajaib. Sungguh amat besar, yang memiliki kuasa besar, yang besar. Segala sesuatu tiada yang mustahil bagi Dia. Memiliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Lagi kuasa besar, Dia besar. Sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Memiliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Oh, kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Oh, kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, mari sembah Dia. Oh haleluya, besarlah nama-Nya. Oh haleluya, oh haleluya, besarlah nama-Nya. Sekali kita katakan, oh haleluya, besarlah nama-Nya. Terima kasih Bapak Ibu yang kita bersyukuri apa yang Tuhan beri, entah itu anak, istri, keluarga yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Saya ngomong gini Bapak Saudara, saya sedikit kesaksian. Kemarin sudah saksikan bagaimana Tuhan memulihkan hidup saya yang kadang-kadang kita masuk dalam pelayanan. Tetapi saudara tahu enggak, dalam hidup saya 9 tahun ada kebohongan yang sedang Tuhan bongkar hari ini. Dan saya tahu bahwa itu menyakitkan bagi istri saya, itu menyakitkan bagi anak-anak saya. Tetapi yang saya tahu, itu menyakitkan hati Tuhan. Ketika saya melayani Tuhan khotbah, ketika saya melayani pujian, kayaknya saudara, seolah-olah saya hidup suci. Tetapi saya mau iblis ditelanjangi pada malam hari ini. Kalau semua yang terjadi itu hanya yang kelihatan mata, tetapi Tuhan sedang melihat hati saya. Hati saya berontak. Sebelum masuk dalam penghabisan, saya katakan kepada Tuhan, Tuhan lepaskan semuanya. Saya tidak mau hidup di dalam dosa lagi, sehingga hidup aku tidak layak Tuhan. Semuanya untuk hormat kemuliaan Tuhan. Karena apa saudara? 10 tahun yang lalu, dan itu masih terngiang di telinga saya bahwa Tuhan katakan, aku pakai engkau menjadi pemersatu bagi hamba Tuhan. Dan pada saat itu saudara, ada pendeta mengatakan bahwa siapa kamu? Istilahnya pemuda misterius yang seolah-olah muncul di tengah-tengah hamba Tuhan. Dan sampai hari ini saya berjanji kepada Tuhan, Tuhan pakai aku sesuai dengan karunia. Meskipun tidak jadi hamba Tuhan, meskipun tidak jadi pendeta, gelar pendeta, tetapi pakai hidupku untuk memenangkan banyak jiwa. Pakai hidupku dimanapun aku berada menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan, bukan menjadi seorang yang seolah-olah alim di hadapan manusia. Tetapi Tuhan sedang melihat hatiku pada malam hari ini.
Tuhan sudah melihat hati. Ketika aku putuskan itu, saudara, ketika saya putuskan, selesai, beres di hadapan Tuhan. Ada karunia, ada kemampuan yang Tuhan beri, ada pintu-pintu yang sedang Tuhan bukakan dalam hidup saya, yang seolah-olah beberapa tahun tertutup. Bahkan berkat pun, berdoa pun, berkat itu seperti terhalang. Dengan apa, saudara? Dengan apa yang aku lakukan di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Tetapi biarlah pada malam hari ini saya berjanji di hadapan saudara, ketika saya melayani Tuhan, tidak ada beban sekalipun, tidak ada sesuatu yang bisa gandoli saya, tetapi yang ada hanya Tuhan bersenyum. Ini waktunya engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Engkau menyerahkan hidupmu bersama anak-anak, istrimu kepada Tuhan. Dan itu kerinduan dari seorang mama saya. Beberapa tahun yang lalu mama katakan, "Nyok, kamu harus pegang gereja ini." Tetapi dengan tegas saya katakan tidak. Karena Tuhan panggil saya bukan menjadi gembala. Dan Tuhan tentukan Ibu SD menjadi gembala, saudara. Dan saya hanya sebagai wakil. Saya guyonan dengan tamu waktu itu. Saya jemput pagi dia, saya katakan saya hanya sebagai sopirnya Bu SD. Tapi kamunya hanya diam aja, tidak percaya. Tetapi kalau toh itu terjadi, karena mobil jemputan itu diambil oleh anak-anak Bapak, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pak Yohan dengan mobil yang sederhana, Pak Yohan, Tuhan gantikan mobil yang luar biasa.